Kemudian yang keenam yaitu takwa kepada Allah tentang sanak kerabat kita, sanak famili. Sebab Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah sanak kerabat itu haknya mereka dan orang miskin. Sanak kerabat dulu. Allah menyebutkan sanak kerabat. Wa atidal qurba haqqahu. Kadang-kadang ada orang kaya yang dia punya uang, keluarkan zakatnya, yang dikasih orang lain dulu. Sanak kerabat dulu yang miskin. Sanak kerabat dulu berikan haknya, zakatnya berikan. Antum berikan kepada mereka, sanak kerabat. Banyak sanak kerabat kita yang miskin, yang nggak punya, kasih. Kalau kita lebih harta, bagi mereka. Kita punya harta, tolong mereka. Apa yang bisa kita bantu buat keluarga kita, bantu, dan itu dapat ganjaran yang besar. Jadi seorang istri nggak boleh melarang suaminya untuk berbuat baik kepada saudaranya dan familinya. Takwa kita tentang, karena yang menyuruh adalah Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW. Takwa kepada Allah tentang sanak kerabat. Sebab ada orang-orang yang dia tolong temannya ditolong, orang lain ditolong, sanak kerabatnya nggak ditolong, meskipun belum sama pemahamannya dengan kita, belum sama. Kadang-kadang dia memusuhi kita. Apa kata Nabi SAW? Afdalus sadaqah ala dzirrahimil kashi. Kata Nabi, sedekah yang paling utama diberikan kepada siapa? Kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Tuh perhatikan, hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqah, seutama-utama sedekah diberikan kepada siapa? Sanak kerabat yang memusuhi kita. Kasih sedekah pada dia, meskipun dia musuh dengan kita. Nanti lama kelamaan dia akan apa? Lunak hatinya, akan baik dengan kita. Tapi kita harus sabar menghadapi mereka. Dan ini dakwah. Kemudian yang ketujuh yaitu takwa kepada Allah tentang tetangga kita. Tetangga tetap, bahkan Jibril terus menerus berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Nabi SAW, la yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku sampai-sampai seolah-olah tetangga itu mendapatkan warisan. Berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga. Ini perhatikan, meskipun tetangga kita nggak sepaham dengan kita, tetap disuruh untuk berbuat baik. Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Nanti antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah 4 ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa minis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Ya tetangga, kalau kita masak pun disuruh apa? Membanyakkan kuahnya, kasih tetangga. Disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, banyak hadisnya. Kemudian yang ke-8 yaitu bertakwa kepada Allah tentang muamalah kita. Perhatikan ini, ya, harus amanah, jujur. Takwa kepada Allah, kita kerja, takwa kepada Allah tentang pekerjaan kita. Kalau ini pekerjaan halal, kita sudah akad, masuk jam 7, pulang jam 4 sore, taati. Takwa kepada Allah tentang pekerjaan kita. Takwa kepada Allah, ya harus amanah. Ini amanah, kita harus laksanakan. Dan harus jujur, nggak boleh bohong. Kita perhatikan. Takwa, kita umpamanya kita utang piutang, catat, bayar. Kapan waktunya? Sepekan, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, catat, kita bayar. Takwa kepada Allah dalam muamalah kita. Dan Allah akan tanya tentang muamalah kita. Orang yang berutang kalau dia nggak bayar, tetap ruhnya nggak akan sampai kepada Allah. Artinya belum berhak untuk mendapatkan tempat sampai dia dibayarkan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan. Hadisnya ada di buku ini. Di mukadimah saya ada tentang masalah utang, harus dibayarkan. Bahkan orang yang mati syahid tidak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Jadi utang ini berat dan Nabi nggak mau menyolatkan orang yang masih ada utangnya. Ini muamalah kita, perhatikan muamalah kita perhatikan di antara kita. Harus baik muamalah kita. Harus jujur, harus amanah.
Kemudian yang ke-9 tentang ulama, takwa kepada Allah tentang ulama. Takwa kepada tentang ulama kita wajib dihormati. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama wajib dihormati. Nggak boleh dihinakan, nggak boleh dilecehkan. Kita wajib menghormati mereka. Mereka ini pembawa pelita, menerangi, membawakan ilmu kepada umat, menunjuki jalan yang lurus. Kita bertakwa kepada Allah tentang ulama kita. Jangan menghinakan. Tapi ingat bahwa ulama ini tidak maksum. Bukan apa kata ulama wajib kita ikuti, tidak. Tapi kita wajib menghormati mereka. Nggak boleh melecehkan mereka, nggak boleh mengejek mereka, nggak boleh menghinakan mereka, nggak boleh memfitnah. Kalau kita lihat dari ahlul bidah, luar biasa mereka. Kalau ahlul bidah, kepada para sahabat mereka kafirkan, seperti Syiah. Khawarij juga demikian. Begitu juga kalau kita dari ahlul bidah yang lain, seperti Syekhul Islam Taimiyah, dihinakan oleh mereka. Ibnu Qayyim dihinakan oleh mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihinakan oleh mereka. Kita wajib menghormati para ulama, takwa kepada Allah tentang ulama. Kata para ulama, kata Ibnu Asakir, bahwa dagingnya para ulama beracun. Kita membicarakan dia akan berakibat jelek di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, kita wajib menghormati para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang ke-10 tentang umara. Tentang umara, artinya kita wajib untuk memuliakan umara, ulil amri. Nggak boleh memberontak kepada ulil amri, nggak boleh. Menasihati mereka berdua, nggak boleh dirobek mereka kehormatannya di mimbar-mimbar, nggak boleh. Jadi kita harus menasihati dia langsung dengan cara yang baik. Nggak boleh provokasi, nggak boleh memfitnah, nggak boleh menjatuhkan dia, nggak boleh dalam Islam. Apalagi sampai mengkafirkan, kemudian juga memberontak. Islam melarang perbuatan yang demikian. Ini takwa kepada Allah tentang umara. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Wa sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.